Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film We Are Still Here. Film ini telah rilis pada tanggal 5 Juni tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang baru saja pindah ke sebuah rumah di kota kecil. Baru beberapa minggu mereka tinggal di rumah itu, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang terus memperhatikan mereka. Tanpa mereka sadari, rumah yang mereka tinggali saat ini memiliki sebuah sejarah kelam. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Paul dan juga Annie. Mereka sebenarnya memiliki seorang putra bernama Bobby. Akan tetapi, Bobby telah meninggal akibat kecelakaan tragis. Kematian Bobby membuat Annie merasa sangat sedih hingga dirinya hampir depresi. Melihat istrinya yang mengalami depresi berat, Paul pun mengajak Annie untuk pindah ke sebuah rumah yang berada di kota kecil agar Annie bisa memulihkan dirinya dari depresi yang dia alami. Selama beberapa hari tinggal di rumah itu, Paul dan Annie belum merasa ada keanehan. Namun suatu hari saat Annie sedang membersihkan barang-barangnya, ia mendengar suara langkah kaki dari arah ruang bawah tanah. Di sana Annie merasakan kehadiran seseorang. Ia dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah Bobby. Dia merasa bahwa Bobby ada bersamanya di rumah tersebut. Kemudian Annie menceritakan pada Paul tentang kehadiran Bobby di rumah itu. Tetapi Paul tidak percaya dengan perkataan Annie. Di malam hari, Paul dan Annie didatangi tetangga mereka yang bernama Dave dan istrinya yang bernama Kate. Setelah 2 minggu pindah ke rumah itu, Dave dan Kate adalah tetangga pertama yang datang mengunjungi rumah mereka. Di sana Dave bercerita tentang sejarah kelam dari rumah yang ditinggali Annie dan juga Paul. Rumah itu dulunya adalah milik keluarga Dagmar. Rumah itu dijadikan sebuah rumah duka oleh keluarga Dagmar. Rumah duka adalah tempat jenazah disemayamkan sebelum jenazah dikuburkan. Tapi kota itu dikejutkan dengan berita gosip mengenai keluarga Dagmar yang sengaja menjual mayat-mayat itu dan menguburkan peti jenazah yang kosong. Setelah berita itu menyebar, seluruh warga mengusir keluarga Dagmar dari kota itu. Lalu Dave memberitahu mereka jika rumah ini membutuhkan sebuah keluarga yang bisa merawat rumah tua ini. Sebelum Dave dan Kate pulang, Kate memberi sebuah pesan di mana dia menyuruh Annie dan Paul untuk segera pergi dari rumah itu. Tetapi, Paul dan Annie tidak mengerti maksud dari pesan Kate. Keesokan harinya, Paul mendatangkan seorang petugas listrik untuk membetulkan listrik di rumahnya karena Paul sering mencium bau asap dari ruang bawah tanah. Setelah itu Annie berkata pada Paul bahwa dia masih merasakan kehadiran Bobby di rumah itu. Karena rasa penasaran, Annie mengundang temannya yang bernama May dan juga suaminya yang bernama Jacob untuk datang ke rumahnya. May dan Jacob merupakan seorang cenayang yang bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Annie berharap mereka berdua bisa menghubungkan dirinya dengan arwah Bobby. Annie juga mengundang anak May dan Jacob yang merupakan teman Bobby bernama Harry untuk datang ke rumahnya. Saat Annie dan Paul sedang berbincang-bincang, mereka mendengar teriakan dari petugas listrik yang sedang bekerja di ruang bawah tanah. Saat menemukan petugas itu, Annie dan Paul melihat luka bakar di tubuh petugas tersebut. Setelah itu May dan Jacob tiba di rumah Annie. Karena May dan Jacob baru pertama kali datang ke kota itu, Annie pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke sebuah bar di dekat situ. Sesampai di bar itu, semua orang memandangi mereka berempat dengan tatapan aneh. Di sana mereka membicarakan tentang sejarah rumah mereka. Annie juga memberitahu May tentang dia yang selalu merasakan kehadiran Bobby di rumah itu. Selama mereka berempat sedang berbincang, para pelanggan dan pemilik restoran terus memperhatikan mereka berempat. Di sisi lain, teman Bobby yang bernama Harry dan juga pacarnya yang bernama Danny tiba di rumah Annie. Tapi karena Annie dan yang lainnya sedang tidak di rumah, mereka berdua memutuskan untuk bersantai sambil enak-enak di rumah Annie. Saat Harry dan Danny ingin enak-enak di sofa, Harry mendengar suara dari ruang bawah tanah. Ia pun segera memeriksa ruang bawah tanah dengan disusul oleh Danny. Tetapi saat Harry berada di ruang bawah tanah, sesosok pria bertubuh hitam datang dan langsung membunuh Harry. Melihat hal tersebut, Danny pun menjadi sangat-sangat takut. Ia dengan segera pergi meninggalkan Harry di rumah tersebut. Tetapi di perjalanan, Danny juga terbunuh karena hantu itu mengikutinya. Sementara itu, Annie dan yang lainnya tiba di rumah. Di sini, Annie belum menyadari bahwa Harry sebenarnya telah datang ke rumah itu. Namun sayangnya mereka telah terbunuh oleh sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Berbeda dengan May, May mulai merasakan ada sesuatu yang terjadi pada Harry. Tetapi Annie berkata mungkin saja Harry dan pacarnya belum sampai ke rumah mereka.
Kemudian Annie bertanya, apakah sesuatu yang memperhatikannya adalah arwah Bobby? Lalu May memberitahu Annie bahwa ia belum tahu siapa yang memperhatikan Annie di rumah itu. Saat mereka sedang membicarakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan hantu, Paul sama sekali tidak percaya dengan keberadaan hantu. Kemudian May pun mencoba menerawang rumah tersebut. Di rumah itu, May merasakan sebuah energi kegelapan yang sangat kuat. May memberitahu Annie jika dia tidak merasakan kehadiran Bobby di rumah itu. Di tempat lain, Dave datang ke restoran itu dan bertanya pada pemilik restoran yang bernama Maddie tentang apa saja yang dibicarakan oleh Annie dan yang lainnya. Kemudian Maddie bercerita tentang May dan Jacob yang mampu merasakan energi negatif dari rumah itu. Tidak hanya itu, May juga menyuruh Annie dan Paul untuk segera pergi dari rumah tersebut. Dave tidak ingin Annie dan Paul pergi dari rumah tersebut. Dave berkata pada Maddie, seharusnya sesuatu di dalam rumah itu sudah membunuh Annie dan juga Paul. Rumah keluarga Dagmar harus diberikan tumbal agar sesuatu yang ada di dalam tidak keluar dan menghancurkan seisi kota. Di sini, Dave merasa heran karena setelah 2 minggu tinggal di rumah Dagmar, Annie dan Paul masih hidup. Kemudian Maddie menyarankan agar penduduk kota segera bertindak untuk membunuh Annie dan Paul. Kembali lagi ke Annie. Di saat Annie dan Paul sedang tertidur, Paul diganggu oleh sosok pria, wanita, dan juga gadis kecil dengan tubuh gosong. Paul pun terbangun dengan penuh ketakutan. Di saat itu juga, mereka berdua sedikit mendengar suara dari Bobby. Paul pun mulai sedikit percaya dengan keberadaan hantu. Keesokan harinya, Annie dan May pergi berdua untuk berbelanja. Ketika Annie dan May sedang berjalan-jalan, mereka didatangi oleh Dave. Dave pun berkata pada mereka bahwa tidak ada sesuatu di rumah tersebut. Lalu May memberitahu Dave bahwa di rumah Annie dia melihat arwah dari sebuah keluarga kecil. Setelah Annie dan May pergi, Jacob langsung mempersiapkan ritual pemanggilan arwah. Awalnya, Paul tidak ingin ikut campur dalam ritual tersebut. Tetapi karena paksaan Jacob, Paul terpaksa untuk ikut di dalam ritual itu. Saat ritual berlangsung, Jacob dirasuki oleh Lysander Dagmar yang merupakan kepala keluarga Dagmar. Jacob yang masih setengah sadar meminta Paul untuk mengikatnya di sebuah kursi. Tak lama setelah itu, Annie dan May pun tiba di rumah. Mereka sangat terkejut ketika melihat Jacob yang sudah dirasuki oleh setan. Paul mulai menceritakan jika dirinya dan Jacob telah melakukan ritual pemanggilan arwah. Kini Jacob telah dirasuki oleh salah satu arwah yang mendiami rumah itu. Dengan cepat May mencoba berkomunikasi dengan arwah yang ada di dalam tubuh Jacob. Kemudian arwah itu memberitahu May jika anaknya yaitu Harry dan pacarnya telah meninggal. Arwah ini juga menceritakan tentang kelicikan warga di kota, di mana keluarga Dagmar dibakar hidup-hidup oleh warga kota. Keluarga Dagmar sengaja dibakar untuk dijadikan tumbal oleh para warga kota. Warga kota itu menganut aliran sesat dan setiap 30 tahun sekali mereka akan mencari sebuah keluarga yang akan dijadikan tumbal. Setelah menceritakan kebenaran itu, si arwah langsung membunuh Jacob. May pun menjadi sangat sedih karena Jacob telah meninggal dengan cara yang sangat sadis. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Tetapi ketika mereka bertiga mencoba keluar dari rumah, Dave datang dan menembak May hingga mati. Rupanya, Dave datang membawa seluruh warga kota untuk membunuh Annie dan juga Paul. Setelah itu, Annie dan Paul memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar. Di tengah kepanikan itu, Annie dan Paul mendengar suara Bobby yang meminta mereka untuk segera pergi dari rumah itu. Di sisi lain, warga kota itu mulai masuk dan mencoba membunuh Annie dan juga Paul. Tetapi, mereka semua dikalahkan dengan mudah oleh arwah keluarga Dagmar. Kini hanya tersisa Dave. Dave mencoba untuk membunuh Annie dan juga Paul. Tetapi aksinya itu digagalkan oleh arwah itu dan langsung membunuh Dave dengan sangat sadis. Kemarahan keluarga Dagmar diakibatkan karena mereka dibunuh secara tragis, padahal mereka tidak bersalah. Setelah berhasil membalaskan dendam, arwah keluarga Dagmar akhirnya menemukan kedamaian. Setelah melihat semua pembunuhan tragis itu, Annie dan Paul pergi ke ruang bawah tanah dan di sana mereka berdua bertemu dengan arwah Bobby. Dan cerita pun selesai. Oke, di sini gua akan menjelaskan mengapa keluarga Dagmar tidak membunuh Annie dan juga Paul. Jadi, mereka tidak membunuh Annie dan Paul karena arwah Bobby yang selalu menjaga orang tuanya. Arwah Bobby membuat amarah keluarga Dagmar sedikit mereda.
Nah, keluarga Dagmar ini sebenarnya memiliki dendam kepada seluruh warga kota. Karena dahulu warga kota telah menjadikan keluarga Dagmar sebagai tumbal untuk aliran sesat mereka. Karena amarah itu, keluarga Dagmar membunuh siapapun yang tinggal di rumah mereka. Nah, alasan Annie dan Paul tidak dibunuh oleh keluarga Dagmar karena arwah Bobby yang selalu menjaga mereka berdua. Setelah berhasil balas dendam pada seluruh warga kota, keluarga Dagmar pun dapat beristirahat dengan tenang. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys.